Sekitar 3 jam kemudian mereka tiba di perkampungan. Dodik dan Potter datang ke rumah Pak RT yang bernama Pak Mubin. Saya titip ya Pak, mungkin saya cuma 5 hari. Iya Mas, hati-hati di perjalanan. Pesan saya jangan lupa berdoa dan berzikir. Iya Pak, terima kasih sudah mengingatkan kami. Insya Allah kami akan kembali dengan selamat. Setelah itu mereka berpamitan mumpung masih pagi, udara masih segar untuk mengawali perjalanan. Dodik melihat jam di HP pukul 7.30, mereka semua bergegas berjalan beriringan. Potter, mumpung masih pagi, meminta teman-temannya untuk semangat sampai ke pos pertama. Pos pertama merupakan pintu utama berkumpulnya para pendaki. Dalam perjalanan Sinta bertanya kepada kakaknya, "Kak Dodik, iya ada apa? Apa itu tadi desa Bilabong?" Desanya nggak menyeramkan seperti yang Kak Dodik ceritakan, kelihatannya baik-baik aja, ucap Sinta. Potter menyaut, "Itu tadi bukan desa Bilabong. Desa Bilabong bisa ditemui bila ada yang melanggar pantangan, sudah paham Kak kalian?" Sinta menjawab, "Iya sudah Kak Potter." Dan Maya bicara dalam hatinya bahwa Sinta sudah melanggar larangannya, dikarenakan Sinta tidak bersih karena lagi mens. Dodi dan Potter sekali-kali mengambil video untuk buat konten. Dan mengambil video orang-orang yang sedang berada di hutan mencari kayu bakar di bawah pohon pinus. Dan di sisi lain Sinta berjalan semakin melambat dikarenakan perutnya terasa sakit. Dan Maya menyadari bahwa Sinta berjalan semakin melambat. Maya bertanya kepada Sinta, "Kamu kenapa?" Sinta menjawab, "Perutku terasa sakit banget. Tapi jangan beritahu sama Kak Dodik juga Bang Potter ya, takutnya mereka marah dan menghentikan pendakian ini. Ini sudah agak mendingan, gak terlalu sakit." Mereka berdua melanjutkan perjalanan dan berjalan menyusuri jalan sempit yang di pinggir-pinggir jurang. Tidak ada satupun pendaki selain mereka berempat, hanya yang ditemui orang-orang yang sedang mencari rumput buat sapi. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan sekitar 1 jam, mereka sampai di pos pertama. Dodik dan Potter merasa heran. Katanya Pak Mubin, sudah lama sekali sekitar 3 tahunan tidak ada yang mendaki. Tapi ternyata di pos pertama, banyak orang mendaki. Dan juga banyak orang yang berjualan. Dodik dan Potter tidak menyadari bahwa ada yang aneh, karena sudah lelah berjalan mereka berempat mencari tempat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. "Sinta, kalian kalau mau jalan-jalan jangan jauh-jauh ya, entar kita berkumpul di tempat ini di bawah pohon ini." Sinta menjawab iya. Dodik dan Potter pergi mencari minuman dan makanan. Tiba-tiba Maya kebelet pipis. Maya mengajak Sinta ke toilet tapi Sinta gak mau. "Aku tunggu di sini aja sekalian istirahat biar rasa sakit di perutku agak mendingan," kata Sinta. Maya menjawab, "Oke lah, aku tinggal dulu ke toilet sebentar." Sinta yang duduk sendirian dan bersandar di pohon terasa mengantuk. Sinta memutuskan untuk memejamkan matanya. Di sisi lain Dodik memperhatikan Sinta. Merasa adiknya lagi gak baik-baik saja. Dodik memutuskan untuk membelikan minuman hangat. Di saat Dodik menghampiri adiknya, langkah Dodik terhenti. Karena melihat Sinta sedang duduk dengan nenek-nenek. "Sinta dengan siapa ya itu?" gumam Dodik. "Kok nenek-nenek itu mengusap-usap perut Sinta dan ketawa-tawa?" "Lah Sinta, kok kayak gak sadar gitu. Apalagi kok nenek itu mukanya tertutup rambut yang acak-acakan, pakai baju kayak kain kafan lagi, aku kok jadi merinding gini ya." "Kak Dodik, Bang Potter sama Maya kemana ya, kok ninggalin aku sendiri di sini?" gumam Sinta dan meneteskan air mata. Sinta benar-benar tidak ingat kenapa dia ada di tengah hutan belantara, dan dia ingatnya masih berada di pos pertama, sedang beristirahat. "Aku di mana ini ya Allah? Kenapa aku bisa ada di sini? Di balik pepohonan kayak ada sesuatu yang sedang mengawasi aku. Kenapa aku jadi gemetar dan merinding gini? Aku di mana Kak Dodik, Kak Potter, Maya, kalian di mana?" Setelah Sinta lelah berjalan mencari kakaknya dan temannya, dia beristirahat bersandar di pohon besar. Di saat itu ada suara gamelan dan ada 2 wanita memakai kebaya. Di saat itu juga Sinta dihampiri dan dipaksa ikut bersamanya. Tunggu bab selanjutnya. Bersambung.